Hai Sobat Pencinta Catur, terima kasih sudah klik video ini. Dan kita akan bahas dari pertandingan Norway Chess 2024 di babak kelima. Nomor 1 dunia Magnus Carlsen berhadapan dengan Alireza Firuza yang baru aja mengalahkan juara dunia catur Ding Liren di babak sebelumnya. Teman-teman, pernah dengar teknik endgame triangulation? Atau teknik segitiga gitu ya. Nah, itu teknik endgame yang kita perlukan untuk bisa menang di endgame. Nah, gimana tuh tekniknya? Yang pasti tonton terus video ini sampai habis. Kalian akan melihat satu lagi ilmu catur yang kalian bisa dapetin dari video ini. Jangan lupa like dulu, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak telat dari konten terupdate dari RL Chess. Magnus Carlsen memulai dengan langkah E4. Buat teman-teman yang baru nonton video RL Chess, ini formatnya catur klasik atau catur ya dengan mode 2 jam untuk 40 langkah pertama. Setelah itu ada tambahan waktu setelah langkah ke-41. Jadi hebatnya seorang pemain catur itu dinilai dari permainan catur klasiknya. Kemudian hitam E5, putih kuda F3, hitam kuda C6, dan Ruy Lopez atau Spanyol dengan ciri khas gajah ke petak B5 ini yang jadi pilihan oleh Magnus Carlsen. Hitam kuda F6, putih rokade, dan hitam sikat pion di petak E4. Ini merupakan Berlin variation dalam pembukaan Ruy Lopez. Jadi gini, dalam permainan catur itu ada pembukaan namanya Ruy Lopez. Kemudian kalau dibagi lagi, dalam pembukaan Ruy Lopez itu banyak lagi jurusnya. Ada teknik Morphy defense, ada teknik Berlin. Nah, ini yang disebut dengan Berlin, teman-teman. Ya, jadi tanpa bermain dengan langkah A6. Kalau kalian pernah lihat, bukannya Spanyol itu A6 dulu ya, tapi ini kuda E4. Nah, inilah yang disebut dengan Berlin. Terkenal dengan kesulitannya, mampukah hitam merespon kekuatan dari putih? Putih benteng E1, hitam kuda E6, putih sikat pion di petak E5 dengan ancaman discover check. Kuda makan C6, open skakster ya, apabila terjadi seperti ini. Ya, apabila terjadi langkah blunder pos ronda. Kemudian hitam gajah E7, putih tarik mundur gajah F1, hitam kuda pukul kuda, putih sikat pakai benteng, hitam rokade, dan putih D4. Masih teori. Teori biasanya itu, atau ya gampangnya, kuda-kuda dalam permainan catur itu berapa langkah sih? Biasanya 12, kalau di tingkat top grandmaster seperti ini bisa sampai 17 langkah. Ya lebih dalam lagi bisa 20 langkah. Sampai ke middle game itu mereka udah sama-sama tahu gimana cara mainin pembukaan yang mereka mainkan. Kemudian hitam gajah F6, putih benteng E1, hitam benteng E8, putih menopang pion D4 dengan C3. Kemudian terjadi pertukaran benteng dan hitam melakukan manuver kuda E8. Buat apa? Biar jalan gajahnya tidak tertutup, teman-teman. Jadi mau mainin langkah D5. Ya, tapi putih juga langsung tahu dan Magnus langsung mainin langkah D5. Boom. Langsung dibikin susah. Dan kemudian Alireza mengajak menuju endgame dengan menawarkan pertukaran menteri kepada Magnus Carlsen. Tapi Magnus belum tertarik, dia pindahin menteri ke petak D1. Kemudian hitam B6, putih A4, hitam A5, menahan serangan dari sayap menteri. Kemudian naik kuda ke petak A3. Kemudian hitam gajah B7, kuda naik kembali ke petak C4 dengan tujuan mengincar pion B6. Dan kalau kalian lihat tanda panah, ini langkah terbaik yang harusnya dimainkan oleh hitam ya, yaitu kuda D6 langsung dengan menawarkan pertukaran kuda. Nah, ini adalah key moment atau momen kunci di pertandingan ini karena Alireza lebih pilih gajah G5 yang membuat Magnus Carlsen boom, sacrifice the pawn. Kemudian hitam pukul pakai kuda, putih sikat gajah dulu, kemudian sikat balik dan sikat kuda di petak D6, makan kembali dan terjadi pawn break. Kalau kalian pernah nonton video RL Chess sebelumnya ya, membahas Magnus Carlsen, apa sih tipikal gayanya Magnus, itu salah satunya saya pernah bilang dia menyukai pawn break, atau cara dia melemahkan lawannya tuh dengan teknik seperti ini nih. Jadi diputus. Ini kan pion sambung ya, ini namanya connected pawn nih kalau begini nih, FGH. Nah, kalau seperti ini jadinya unconnected pawn. Jadi harusnya pion C7 tuh bagusnya tadi nyambung seperti ini. Gara-gara didorong sama Magnus D6, jadinya pecah. Nah, itu adalah pembacaan posisinya. Hitam menjaga dengan gajah C6, walaupun belum dapat keuntungan saat ini, tapi secara posisi itu udah bagus banget, teman-teman. Kemudian putih benteng E1 menawarkan
pion gratis di petak A4 yang kalau dimakan, ide dari Magnus adalah ambil juga pion di petak B6. Ya, jadi bakal kena juga. Nah, tapi hitam lebih tertarik dengan memilih menteri F6 langsung menuju endgame. Kali ini Magnus tidak menolak dan langsung sikat pion di petak F6. Kenapa kali ini Magnus tidak menolak? Saya rasa pertimbangannya adalah double pawn atau pion tumpuk yang secara struktur memang kurang bagus. Kalau di level kita sih endgame kayak gini ya, bahkan di level ya yang Grandmaster mungkin tidak setara dengan Magnus Carlsen, ini sulit untuk bisa menang. Tapi inilah kenapa kalian harus menonton Magnus Carlsen dan kenapa dia selalu disukai oleh penonton. Karena dia mendapat julukan sebagai the greatest of all time endgame player, teman-teman. Yang artinya dia adalah pemain yang paling jago lah sepanjang sejarah dalam bermain endgame. Kita lihat B3, benteng B8, kemudian C4 menahan dobrakan dari hitam dengan B5. Tapi hitam mendobrak lewat D5, putih masuk benteng E7, hitam benteng C8, putih F3. Hitam sikat pion, sikat balik dengan gajah, sikat pion di petak A4 dilakukan oleh hitam. Kalau dipukul dapat gajah, kemudian sikat pion petak F7, artinya saling menukar pion ya. Kemudian benteng A7, apa nggak rugi nih? Putih ngambil pion double, tapi hitam dapetin pion yang tidak double. Nah, pertimbangan Magnus sepertinya adalah ini nih, 7 rank atau baris ke-7. Jadi dia mau. Kemudian gajah B5, putih H4, kemudian benteng C5, raja F2, benteng C2 skak, raja naik, benteng E2, kemudian benteng B7, gajah D3, gajah C4 ditukar. Nah, inilah ya. Momen yang tepat untuk menukar gajah karena Magnus dapetin 2 pion, sementara hitam dapetin 1 pion. Kalau makan dia makan lagi. Kenapa tadi tidak dijaga dengan benteng ke petak B2? Karena akan ada teknik pin. Gak bisa makan karena bentengnya kena kalau maju. Nah, ini bahaya. C6 dan pasti akan promosi karena raja di baris akhir. Ya, kalau dia B4 ya ini dorong lagi. Kalau dia dijaga, skak dan promosi. Jadi harus dilepas. Kemudian raja G7 dulu. Dapat pion, 3 lawan 2. Nah, inilah adalah teknik Magnus Carlsen. Raja G4 ya, kita saksikan aja ya gimana dia caranya untuk bisa menang. Nah, jadi Magnus merubah bentengnya dulu ke petak G4 untuk benteng G6. Ini usaha pertamanya, tapi lawannya masih tahu dengan benteng B5. Dan kemudian benteng ke petak B1. Jadi kalau dia masuk ke sini, maka akan terjadi skak. Kemudian apabila raja ke petak G4, maka akan diganggu dengan benteng H2, G3, maka ada F5. Jadi Magnus sudah tahu tuh kalau benteng G6 bukan saat yang tepat untuk bisa dapetin pion sekarang. Jadi, masih tahu nih si Alireza. Gue gocek lagi lah dengan benteng A4. Nah, kemudian dia memiliki ide, yaitu dengan, gila banget sih ini. Idenya adalah dengan memplot pion di petak F5. Dan kemudian dia memplot pion di petak G4. Ya, Alireza udah yakin banget ini akan remis ya. Dengan mengambil, ya ini benteng B7, tempo ya. Sebenarnya bisa raja G8, masih bisa remis juga ya. Kalaupun, ada benteng B8, raja F7, benteng B7, raja G8, benteng... Ya, benteng E7, kalau benteng G4, kemudian raja E6, ya susah juga ya, ada seperti ini. Jadi, akhirnya Alireza ngambil pion petak G4, raja E6. Sebenarnya, ya belum tinggi sih, masih ada potensi remis lah. Tapi yang bikin Alireza kalah akhirnya adalah di sini, benteng D6. Yang harusnya dia bisa menghindari dengan benteng B1. Nah, tapi dia makan ya. Kemudian putih makan dan akhirnya inilah teknik triangulation atau ya, kalau tidak salah ya, ini nama tekniknya. Itu teknik di mana raja bermain tempo ya. Jadi raja E8. Coba tebak, apa langkah terbaik putih di posisi ini? Ada 3 pilihan ya. Raja F5, raja E5, raja E4. Kemana langkah terbaiknya? Oh iya, ada juga raja G4. Bisa juga ya. Tapi yang masuk akal inilah. Yes, selamat kalau kalian tahu. Jalannya adalah raja E4. Jadi oposisi sama petaknya. Kalau misalkan raja F7 masuk raja F5, goalsnya pengen ke sini nih. Tapi kalau kita nggak gocek dengan raja E4, artinya akan remis. Kalau kamu masuk dengan raja E5, maka akan dijawab dengan raja F8. Ya bisa menang juga ya. Ya menang juga kalau raja F7 kena raja F5. Nah,
Kemudian apabila Raja F8 tidak tepat dengan Raja F5, maka Raja F7. Nah, kalau misalkan kamu pilih Raja F5, kena Raja F7. Nah, tapi yang bikin menang langsung di sini adalah dengan Raja E4 aja langsung. Jadi let's say dia Raja ke petak F8, maka dilanjutin dengan Raja E5, Raja F7, Raja ke petak F5. Jadi dapat deh pionnya, 2 pion. Ya menangnya gimana tuh bang? Makan aja, salah satu aja pilih. Kalau dia mojok, ya kita dorong H6 dulu. Kalau dia kesini, nah ini hati-hati nih. Yang mana yang didorong? Apakah ini? Apakah ini? Ya yang ini. Gitu ya. Jadi pionnya akan promosi. Nah, kalau ngebahas tadi pada saat benteng D6, harusnya apa? Harusnya mungkin benteng B1. Apabila sikat pion di petak H6, ya menang juga sih ya, 2 pion. Ya emang kalah berarti. Susah berarti ya. Ya mungkin ya masih bisa lah ya, lebih panjang nafasnya, tapi ujungnya kalah juga sih ya, kayak gini. Ya itulah yang terjadi. Gods emang susah ya dicegah. Jadi dia melihat tema ini, akhirnya bisa tertukar. Dan ya akhirnya dia menang dengan teknik endgame yang sangat luar biasa. Dan total ini 82 langkah. Berapa akurasi putih? 98,5%. Gokil. Magnus Carlsen membuntuti Hikaru Nakamura di tempat kedua dengan mengantongi 9 poin ya. Hikaru Nakamura 10 poin, dia 9 poin. Dan kemudian diikuti lagi oleh Pragnananda Ramesbabu. Dia 5,5, dapat tambahan 3 poin, berarti 8,5 ya. Kemudian diikuti lagi oleh Ali Reza. Ali Reza memiliki 6,5 poin, diikuti oleh Caruana 5 poin. Dan kemudian diikuti oleh Ding Liren 2,5 poin. Aduh. Dan nantikan babak berikutnya, Magnus Carlsen akan lawan Ding Liren malam ini teman-teman. Jangan lupa saksikan jam 22.00 waktu Indonesia Barat. The one and only hanya di YouTube RL Chess. Dan berikan komentar kalian, bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe.